Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara. Perjumpaan dalam pemberitaan firman Tuhan. Masih dari kompleks pemakaman modern San Diego Hills. Dari sini firman Tuhan akan berkumandang pada Minggu Paskah Kebangkitan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyadari bahwa perjumpaan dalam firman Tuhan pastilah perjumpaan yang sangat membahagiakan, membangun iman, dan membangun kehidupan, membangkitkan semangat yang baru. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini untuk kita terambil dari Daniel pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-37. Inilah firman Tuhan. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat terkenal. Salah satu dari kerajaan Babel yang kala itu mempunyai kekuasaan dan kekuatan di tengah-tengah dunia, di mana banyak bangsa-bangsa takluk atas Raja Nebukadnezar. Salah satunya adalah bangsa Israel, di mana bangsa Israel jatuh ke tangan atau pembuangan Babel selama 70 tahun karena dosa-dosa mereka terhadap Allah. Karena hal ini, Nebukadnezar menjadi sombong atau meninggikan dirinya. Sesuai dengan perikop kita di nats ini, dikatakan Nebukadnezar meninggikan dirinya atas pencapaiannya yang mampu menaklukkan banyak bangsa, begitu juga dengan bangsa Israel. Sehingga dia jatuh ke dalam kesombongan. Dan peristiwa ini dia tidak menyadari bahwasanya bangsa Israel jatuh ke pembuangan Babel atau ke bangsa Babel itu semua karena kehendak Allah, di mana mereka yang melanggar atau melawan kehendak Allah, sehingga Nebukadnezar untuk hal ini menjadi direndahkan oleh Tuhan atas kesombongannya. Dan inilah yang menjadi perenungan bagi kita saudara-saudari yang terkasih, di mana yang pertama, Allah itu membenci orang-orang yang menyombongkan dirinya, atau Allah sangat membenci terhadap kesombongan. Ketika Nebukadnezar menyombongkan diri, maka terjadilah apa yang disampaikan oleh Tuhan, di mana Nebukadnezar menjadi gila. Bisa kita baca itu di dalam Alkitab, di dalam nats kita pada hari ini atau perikop ini. Dia menjadi gila 7 tahun lamanya. Dia memakan rumput, dia berjalan dengan telanjang, bahkan kuku dan rambutnya tidak terawat lagi. Inilah akibat karena dia telah meninggikan dirinya. Dari sini kita dapat renungkan bahwa Tuhan tidak menginginkan orang meninggikan dirinya di dalam hidupnya. Kemudian perenungan yang dapat kita pelajari dari nats ini yaitu, saudara yang terkasih, marilah kita tetap hidup di dalam kerendahan hati.
mari kita tetap dalam kerendahan hati. Berhati-hatilah terhadap sikap kita di dalam hidup ini. Bahkan untuk segala apapun yang kita rasakan, baik itu kemakmuran, baik itu kesuksesan yang ada kita capai pada hidup kita sampai sekarang ini, janganlah itu membuat kita jatuh ke dalam kesombongan. Tetapi marilah kita mengucap syukur bahwasanya itu semua bisa kita capai oleh karena kasih anugerah Tuhan semata terhadap hidup kita. Sehingga dalam kerendahan hati kita dimampukan untuk bersyukur. Kita tidak merasakan bahwa itu semua bisa kita capai karena kekuatan kita atau kemampuan kita. Tetapi itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kemudian perenungan yang boleh kita ambil di dalam nats kita pada hari ini, yaitu bahwasanya Tuhan itu sungguh baik, sungguh maha baik terhadap kehidupan kita. Di mana untuk kebaikan Tuhan, marilah kita datang memuji dan bersyukur kepadanya atas segala kebaikan Tuhan. Sebagaimana di dalam nats ini, ternyata Tuhan Allah masih memberikan kesempatan kepada Raja Nebukadnezar untuk merubah hidupnya, untuk bertobat. Inilah yang disaksikannya. Di dalam nats ini dikatakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji dan meninggikan Raja Sorga, di mana segala perbuatannya adalah benar dan jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Kesempatan yang diberikan kepada Nebukadnezar menjadi kesaksian bagi hidupnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah. Sehingga dengan hal itu Tuhan membalikkan akal budinya dalam hidupnya. Lantas Raja Nebukadnezar memuliakan dan meninggikan namanya. Hari ini adalah kesempatan bagi kita setiap orang-orang yang percaya. Bila mana kita memiliki perjalanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hari ini kita terpanggil di mana kita untuk mau berubah. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Untuk kesempatan ini kita dimampukan untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan Allah. Sebab Tuhanlah yang berkuasa memberikan sekaligus mengambilnya dari kehidupan kita apa yang kita miliki sekarang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan melawat kehidupan kami. Umat yang Engkau kasihi Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Apa yang kami miliki sekarang ini semuanya itu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan mampukan di dalam hidup kami. Oleh karena itu mampukan kami bersyukur buat segalanya itu Tuhan. Biarlah kami mengetahuinya bukan karena kekuatan kami itu ada, tetapi karena kasih anugerah Tuhan. Berkati hidup kami. Terlebih lagi Tuhan di dalam menjalani aktivitas kami di dalam satu hari ini, sehingga kami dapat bersyukur dan selalu bersukacita dalam naungan kasih Tuhan. Terpuji termulia malam hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.